Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Didi akan memberikan pembahasan mengenai lanjutan dari pembelajaran kemarin, pertemuan kemarin bahasa Indonesia yang kemarin, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yang sudah kita pelajari kemarin, salah satunya adalah persuasi. Siapakah di antara kalian yang masih ingat apa itu pengertian dari paragraf persuasi? Siapa yang tahu? Paragraf persuasi, kalau kalian sering melihat iklan di televisi atau tulisan iklan di surat kabar, biasanya iklan itu merupakan berbentuk persuasif atau mengajak atau membujuk orang lain supaya mau mengikuti apa yang ditulis atau yang dimaksud pembuat iklan tersebut. Ya, jadi paragraf persuasi ini adalah paragraf yang mengajak atau membujuk orang lain untuk mengikuti, ya, atau meyakinkan mereka untuk mengikuti keinginan dari penulis itu dari iklan. Kemudian paragraf ini juga digunakan untuk meyakinkan membaca menggunakan kata ajakan. Yang Pak Guru tadi bilang ajakan, ya, menggunakan kata ajakan, kemudian kata bujukan. Supaya apa? Supaya dapat mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang dituliskan menggunakan kata ajakan. Mereka ini yang menulis paragraf persuasi ini biasanya menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, atau kata yang menggunakan partikel lah. Marilah, ayolah, minumlah, dan sebagainya. Pak Guru berikan contoh untuk paragraf persuasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Minuman susu sangat baik untuk kesehatan kita. Susu mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak minum susu. Seperti pengertian di slide awal tadi, paragraf persuasi ini adalah merupakan paragraf ajakan atau bujukan. Ya. Membujuk siapa atau mempengaruhi siapa? Yaitu pembaca. Jadi, si penulis paragraf persuasi ini biasanya menggunakan kata ayo, mari, atau kata yang menggunakan partikel lah. Kalau di contoh ini ada kata marilah. Ya, marilah kita memperbanyak minum susu. Jadi, paragraf persuasi ini adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ada paragraf argumentasi atau paragraf yang berisi pendapat. Tugas kalian kemarin sudah Pak Guru berikan untuk mencari apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi. Meskipun ada beberapa pengertian dari paragraf argumentasi, tapi intinya sama. Jadi paragraf argumentasi itu adalah merupakan paragraf yang menjelaskan tentang sebuah pendapat. Ya, pendapat dulu dan dilengkapi, pendapat tadi dilengkapi dengan bermacam keterangan serta alasan. Ya, jadi pendapat yang diberikan keterangan serta alasan. Hal tersebut ditujukan untuk meyakinkan para pembaca. Ciri-ciri dari paragraf pendapat argumentasi atau paragraf argumentasi ini, salah satunya ialah adanya pendapat beserta alasan tadi. Contohnya semacam ini. Sebagai anak Indonesia, belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Sukarton, namanya Sukarton ya, yang mengungkapkan bahwa sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh Sukarton, kemudian bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat
dari masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan mereka. Nah, pendapat Soekarton di paragraf pertama itu dikuatkan dengan seperti yang di pengertiannya tadi, dikuatkan dengan argumentasi atau pendapat, ya. Diberikan alasan supaya lebih meyakinkan pembaca untuk mengetahui dan memahami pendapat penulisnya tadi. Kalau di contohnya adalah semacam ini. Paragraf pertama, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang psikolog namanya Soekarton. Ya. Alasannya apa? Soekarton itu pernah melihat, ya, menyaksikan masih banyak anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais di kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarganya. Jadi, paragraf argumentasi adalah paragraf pendapat. Ya. Paragraf argumentasi adalah merupakan paragraf yang menjelaskan tentang sebuah pendapat yang dilengkapi dengan berbagai macam keterangan serta alasan. Pendapatnya di paragraf pertama tadi, kemudian alasannya di paragraf kedua. Itu paragraf argumentasi. Sedikit ya untuk paragraf argumentasi. Kemudian yang ketiga adalah paragraf narasi. Ini yang paling mudah. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang mana di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan setting. Ya, paragraf narasi itu kalau diartikan dengan mudah adalah paragraf cerita atau paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian. Di dalamnya paragraf narasi ini pasti terdapat yang namanya alur cerita, jalan ceritanya. Ya. Kalau kalian pernah membaca buku cerita, misalnya tokoh kancil dan buaya misalnya, itu kan ada jalan ceritanya. Perjalanan kancil menuju sungai ketemu buaya, itu namanya alur ceritanya. Perjalanan ceritanya itu perjalanan yang bagaimana, ya, ke masa depan, maju ke masa depan, atau flashback ke masa lalu. Kemudian ada tokohnya. Tokoh ini pasti pemeran ceritanya. Kalau kancil dan buaya adalah tokohnya adalah kancil dan buaya. Konflik itu permasalahan di dalam cerita, itu pasti ada. Setting bisa tempat cerita, waktu cerita, atau setting suasananya. Suasananya itu misalnya suasana yang menyenangkan, contoh misalkan kancil itu sedang bernyanyi, atau suasana yang menegangkan ketika mau dimakan buaya. Itu setting atau latar suasana. Kemudian kalian biasanya bisa menemukan jenis paragraf narasi ini pada sebuah cerpen atau cerita pendek. Ya, cerita pendek ini biasanya sering kalian baca di perpustakaan, kemudian novel dan lain sebagainya. Jadi paling banyak bisa kalian temukan di cerpen ataupun novel. Nah, ini nanti untuk tugas di rumah Pak Guru berikan membuat teks narasi, ya. Ditunggu di akhir video ini. Contoh dari paragraf narasi tadi semacam ini, ya. Pak Haji ini tokohnya, ya, adalah orang yang paling dihormati di kampungku dan dia adalah ayahku. Setiap pagi kami selalu melakukan olahraga jogging. Ketika lewat pasar, kami disapa oleh para penjual dan pembeli. Dan terakhir melewati pemukiman warga, kami disapa bahkan dikasih minum. Meskipun begitu, Pak Haji tak pernah sombong. Ini menceritakan kisah Pak Haji dan anaknya. Yang menulis cerita ini kan anaknya. Mereka mengisahkan perjalanan mereka waktu di pagi hari mereka melakukan olahraga jogging. Ya, ada alurnya, ya, perjalanan mereka, alurnya, kemudian ada latarnya, latar waktunya di pagi hari, latar tempatnya di pasar, ya. Itu namanya adalah paragraf narasi.
Jadi paragraf yang menceritakan tentang paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwanya tadi jogging tadi, ataupun kejadian yang dimana di dalamnya terdapat alur cerita, ada proses terjadinya cerita, tokoh ceritanya ada, konfliknya ada, settingnya ada. Untuk alur cerita, tokoh, konflik, dan setting nanti kita bahas khusus di pelajaran selanjutnya ya. Jadi kita akan bahas tentang alur cerita, tokoh, konflik, dan setting ini di pelajaran selanjutnya. Contoh paragraf narasi, Pak Haji itu tokohnya dan si anak yang menceritakan kisah ini. Kemudian paragraf deskripsi. Yang keempat adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi, paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Nah, untuk objek yang dideskripsikan bisa orang, tempat, ataupun suatu benda. Kalau kemarin Pak Dedi mencontohkan tempat ya, objek wisata Parangtritis misalnya, itu bisa digambarkan, atau spidol, pensil itu bisa digambarkan sebagai objeknya ya. Contohnya adalah semacam ini. Kucing yang berada di pojok warung itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu ya, menggambarkan sebuah kucing, seekor kucing ya, yang memiliki warna bulu hitam dengan variasi warna abu-abu. Tubuhnya kotor dan kurus. Matanya berbinar seakan-akan sedang mencari makanan yang jatuh dari pelanggan. Bahkan tampaknya tubuhnya pun sangat lemas ya. Dari cerita tadi kita kembali lagi ke pengertiannya. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca, ini kan sebuah tulisan dengan paragraf ya, jadi objeknya itu dituliskan oleh penulisnya supaya apa? Supaya para pembaca seakan-akan itu dapat melihat, kemudian mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Nah, kalau di contohnya ini yang digambarkan adalah kucing sebagai objeknya. Kucing yang berada di pojok warung, kemudian memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu. Ya. Pembacanya diajak seolah-olah bisa melihat langsung kucing yang berada di pojok dan memiliki warna hitam dan abu-abu. Tubuhnya yang kotor dan kurus, matanya berbinar seakan sedang mencari makanan yang jatuh dari pelanggan, dan tampak tubuhnya pun sangat lemas. Itu penggambaran, menggambarkan objeknya supaya seolah-olah pembaca itu bisa melihat langsung. Itu paragraf deskripsi. Kita lanjutkan, anak-anak. Ya. Berikutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf yang menjelaskan. Nah, menjelaskan tentang apa? Kita bahas. Yang dimaksud dengan paragraf eksposisi ialah sebuah paragraf yang berisi tentang pendapat ya, atau ide, pengetahuan, ataupun informasi yang ditujukan untuk memperluas wawasan dari pembaca. Untuk pengertian yang kemarin, jadi pengertian dari, kalau di bahasa Indonesia itu pengertian paragraf eksposisi dan sebagainya bisa ditafsirkan berbeda-beda, tapi intinya sama. Jadi intinya paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan tentang sesuatu. Kalau kemarin ada ilmu pengetahuan, informasi, ya. Jadi yang dijelaskan pada paragraf eksposisi adalah tentang itu, pengetahuan dan informasi. Ditujukan kepada siapa? Pada pembaca, supaya apa? Mereka memperluas atau menambah wawasan pengetahuan mereka. Contohnya adalah semacam ini. Cipluan, buah cipluan atau tumbuhan cipluan itu, kalau kalian pernah melihat tumbuhannya cipluan itu kecil kan ya, adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong dan tidak terlalu becek. Hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30 hingga 50 cm, sangat pendek ya. Batangnya berwarna hijau kekuning-kuningan. Buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning.
Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah cipluan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, ini adalah contoh dari paragraf eksposisi, paragraf yang menjelaskan tentang apa? Pengetahuan, informasi, atau pendapat atau ide. Ya. Kalau di sini ini merupakan penjelasan tentang pengetahuan atau informasi tentang pohon cipluan, dari tingginya, kemudian dari bentuknya, warnanya. Kemudian selain punya rasa yang manis, ternyata buah cipluan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Ya. Ini informasi tentang di paragraf 2 ini informasi tentang khasiat dijelaskan di paragraf eksposisi ini. Paragraf yang menjelaskan tentang sesuatunya itu bisa pendapat, ide, pengetahuan ataupun informasi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah. Tugas kalian di rumah cukup 2 saja. Yang pertama adalah buatlah satu paragraf narasi. Ya, pengertian paragraf narasi bisa kalian lihat di slide sebelumnya. Paragraf narasi ini yang kalian akan nanti buat di rumah tentang aktivitas belajar daring kalian. Ya, ceritakan dalam satu paragraf cerita tentang aktivitas belajar daring kalian di rumah. Itu kan hampir 1 tahun ini kalian belajar secara daring, ya, online, lewat YouTube, lewat Zoom, atau lewat Gmeet. Bisa kalian ceritakan dalam satu paragraf. Cari kisah yang paling menarik, tuliskan di situ. Yang kedua, buatlah satu paragraf deskripsi tentang rumah kalian. Jadi yang digambarkan adalah rumah kalian. Gambarkan salah satu sudut rumah kalian, misalnya di bagian depan atau keseluruhan juga boleh. Jadi ini bebas, yang penting membentuk satu paragraf deskripsi tentang rumah kalian. Ya. Kemudian tugas ini dikerjakan, ditulis rapi di selembar kertas. Kemudian dikumpulkan jadi satu dengan tugas liburan kemarin. Ya, untuk waktu pengumpulannya akan Pak Dedi sampaikan menyusul. Jadi bisa Sabtu ataupun hari Senin depan. Kemudian jangan lupa berikan nama kalian di tugas tersebut, nama lengkap, kemudian kelas, nomor absensi kalian. Oke. Tugas ini jangan sampai dikerjakan dengan searching di Google, gitu. Harus sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Ya, lihat referensi boleh, ya, nonton buku bacaan boleh, atau kisah-kisah yang lain boleh. Digunakan referensi untuk dilihat saja, kemudian ditutup. Kalian tulis dengan kreativitas kalian sendiri. Tulisannya yang paling bagus, tulis yang rapi, disertakan nama, kemudian nomor absen, kelas, dijadikan satu dengan dengan tugas liburan kemarin. Nah, anakku sekalian, untuk hari ini cukup pembahasan 1 minggu ini kita bahas tentang jenis-jenis paragraf. Dan contoh-contohnya sudah kita bahas 2 kali pertemuan ini. Untuk pertemuan berikutnya, Pak Dedi akan melanjutkan dengan materi yang kita gabungkan lagi antara materi kisi-kisi USBN dengan materi yang buku ESPS yang harus kita selesaikan. Jadi nanti kita gabungkan. Untuk minggu depan, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas materi yang ada di buku paket yang kalian miliki. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Sebelum Pak Guru Pak Dedi tutup pembelajaran hari ini, ingat pesan Pak Dedi, ingat pesan wali kelas kalian kemarin, Bu Nurul Kusdina, Bu Nurul Hidayati, Pak Erik. Jangan kalian habiskan waktu kalian hanya untuk bermain di dunia maya, dunia internet, ya. Berikan aktivitas kalian yang bermakna dengan belajar, mengisi waktu kalian dengan belajar, dengan murojaah, ya. Kumpulkan sebanyak-banyak ilmu kalian
ulangi lagi apa yang Bapak Ibu guru Ustadz Ustazah ajarkan selama ini, supaya kalian nanti ketika lulus, ya tinggal beberapa bulan saja, 3 bulan kurang lebih, kalian sudah punya bekal yang cukup untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, ingat pesannya Pak Dedi ini, aktivitas kalian isilah dengan aktivitas yang bermakna, bukan hanya bermain saja. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup dari Pak Dedi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.